Film dibuka dengan menunjukkan sebuah danau yang terletak di desa kuno, di mana danau itu sangat ramai dengan warga yang sedang menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Seorang pria kemudian menyelam ke danau untuk jaring kecebong, sedangkan anaknya menunggu di kapal. Namun, tiba-tiba pria itu diserang oleh makhluk misterius dan menghilang dari permukaan air. Para warga berpikir kalau pria itu sudah disantap oleh monster danau dan memutuskan mengundang seorang biksu bernama Sandy untuk melakukan ritual. Setelah melakukan beberapa ritual, biksu Sandy akhirnya berhasil menangkap ikan pari raksasa yang diduga menjadi monster danau selama ini. Tak lama kemudian, pemuda bernama Chen Xuanzang tiba sambil mengungkapkan kalau monster danau itu sebenarnya masih ada dan ikan pari besar itu bukan pelaku di balik terbunuhnya para warga. Namun, biksu Sandy menghasut para warga agar tidak mempercayai ucapan Chen. Dikarenakan Chen dianggap membawa berita hoak, ia pun diikat oleh para warga. Kini, warga yang menganggap kalau danaunya sudah aman kemudian geburan bareng. Sampai akhirnya, makhluk misterius muncul dari kejauhan. Meskipun Chen sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak peduli hingga akhirnya makhluk misterius itu mulai mendekat dan melahap beberapa warga. Situasi kemudian menjadi lebih buruk saat seorang bayi hampir jatuh ke danau. Chen pun tak tinggal diam. Ia berhasil lepas dari ikatan dan bergegas menyelamatkannya. Saat monster laut nyangkut di ujung jembatan, wanita bertubuh besar lalu lompat ke ujung lainnya sehingga si monster berhasil naik ke daratan. Monster danau itu pun kehabisan tenaga sampai akhirnya menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang pria berambut gondrong. Para warga lalu dengan sigap ingin menyerang pria tersebut, namun Chen menghentikan mereka dan menyiapkan ritual yang ia lihat menggunakan buku lagu anak-anak. Dan jangan ditanya lagi, tentunya usahanya itu gagal. Bersama dengan itu, seorang wanita bernama Bai yang merupakan ahli pengusir iblis tiba dan dengan cepat mengalahkan monster danau itu lalu menyegalnya di kantong ajaib. Chen kemudian membuktikan kalau dirinya juga pengusir iblis dengan menunjukkan buku ritualnya. Ternyata dalam buku itu berisi kalimat-kalimat yang bisa mengubah para iblis menjadi makhluk. Meskipun begitu, Bai tak mempercayai ucapan Chen dan malah menertawainya. Chen lalu kembali ke guru bimbingannya, yaitu Master Shihan. Chen kemudian menceritakan kegagalannya untuk meyakinkan Bai serta warga kalau ia adalah pengusir iblis. Namun, Master Han menenangkannya dengan menceritakan tentang monster danau yang dulu dikenal sebagai manusia baik hati. Akan tetapi, ia mulai dibenci orang-orang setelah dituduh melakukan penculikan dan kemudian dibunuh oleh penduduk desa. Jiwanya pun diliputi kemarahan sehingga merubahnya menjadi monster danau. Sementara itu, Chen merasa tak yakin kalau metode buku lagu anak-anak yang diajari masternya itu tak cukup efektif untuk memusnahkan iblis. Akan tetapi sang master lagi-lagi mengingatkan Chen kalau membunuh bukanlah penyelesaian terbaik untuk membasmi kejahatan. Di tempat lain, dua remaja menemukan restoran yang terletak di tengah hutan. Pelayan restoran itu pun muncul dengan ramah sambil menunjukkan menu andalan mereka, yaitu babi panggang.
Setelah menu lezat itu disajikan, pelayan restoran lalu memperkenalkan mereka dengan pemilik restoran yang merupakan pria berwajah glowing. Tapi saat pria itu membuka mulutnya, terlihat kalau ia bukanlah manusia melainkan siluman iblis. Dua remaja itu pun langsung lari ketakutan, namun itu semua sudah terlambat karena mereka melihat puluhan babi yang dipanggang berisi mayat-mayat manusia. Tak lama kemudian, Chen tiba di restoran itu dan melihat banyak pengunjung yang sedang menikmati makanannya. Tapi karena Chen adalah pembasmi iblis, jadi ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan mendapati banyak mayat di restoran tersebut. Chen lalu menyerang si pelayan, namun pelayan itu segera berubah menjadi iblis kuat dan menyerang balik Chen. Bersama dengan itu, Bai muncul dan melawan para iblis pelayan dengan sangat mudah. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, tapi Bai mampu mengalahkan mereka menggunakan gelang ajaibnya. Setelah itu, Bai juga melawan pemilik restoran yang kemampuannya sama kuatnya. Sampai pemilik restoran itu kembali ke bentuk aslinya, yaitu siluman babi. Ia lalu memindahkan roh iblis ke tubuh Chen sebelum akhirnya ia alihkan ke kantong ajaib. Akan tetapi kekuatan iblis itu terlalu kuat sehingga bisa meruntuhkan restoran. Chen dan Bai pun langsung pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Chen kembali menemui masternya untuk menanyai tentang siluman babi yang memiliki kekuatan luar biasa. Sang master pun mulai bercerita kalau dulu siluman babi itu merupakan pria biasa bernama Gong. Meskipun berpenampilan jelek, tapi ia berhasil menikahi gadis pujaannya. Sampai akhirnya, istrinya itu berselingkuh dengan pria yang lebih tampan. Karena marah, Gong pun membunuh pria itu menggunakan garpu andalannya. Alhasil, Gong yang dipenuhi kebencian akhirnya menjelma menjadi siluman babi hutan dan bersumpah untuk membunuh siapapun yang memasuki wilayahnya. Mendengar cerita itu, Chen lalu meminta masternya agar membantunya mengalahkan siluman babi. Namun sang master menolak dan malah menyuruh Chen agar mencari bantuan orang lain. Si master kemudian menyarankan Chen agar meminta bantuan pada Wukong yang telah bertapa di bawah gunung Five Finger selama 500 tahun. Hal itu karena Wukong mendapat hukuman dari Buddha Agung karena sudah menantang aturan surga. Tapi sebelum pergi, sang master memperingatkan Chen agar tidak membuat Wukong marah. Tak lupa, Chen juga dibekali buku lagu anak-anaknya seperti biasanya. Saat Chen memulai perjalanannya, ia tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah jebakan. Di saat itulah, sekelompok orang tiba dengan membawa beberapa tawanan di dalam keretanya. Mereka ini ditugaskan untuk memburu para iblis serta membunuh siapapun yang menentang mereka. Saat Chen sedang diinterogasi oleh mereka, Bai tiba-tiba muncul dan mengaku kalau ia dan Chen merupakan sepasang kekasih yang sedang ribut. Hal ini dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan Chen dari para komplotan. Sandiwara keduanya terus berlanjut, di mana Bai mengakui ingin menikahi Chen, namun terus ditolak oleh Chen. Karena itu, Bai lalu mengunci Chen ke dalam kereta, namun tanpa diduga siluman babi atau Gong muncul menyerang mereka. Untungnya, pendekar hebat muncul yang kekuatannya mampu membuat Gong lari ketakutan. Selain si pendekar yang disebut Beast Snake,
ada juga pemburu iblis lain yang muncul, yaitu Fort Knight dan The Sword Knight. Bai lalu membujuk Chen agar bergabung dengannya serta ketiga pemburu iblis itu. Namun Chen menolak dan memilih melanjutkan perjalanannya sendirian. Karena hal itu pun, Bai jadi kesal dan merobek buku milik Chen. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Chen akhirnya sampai di Gunung Five Finger. Ia lalu mendaki ke tebing berbahaya hingga mencapai puncak dan melihat bunga teratai yang menakjubkan. Di sini ada satu bunga yang menonjol dari yang lain. Jadi Chen pun berpikir kalau itu menjadi tempat di mana Wukong berada. Dan ternyata benar saja, Chen menemukan Wukong yang kelihatannya ramah serta tak pemarah. Bahkan ia juga menawarkan sebuah jimat yang dilengkapi mantra suci untuk mengalahkan siluman babi. Meskipun begitu, Chen tetap waspada dengan Wukong dan menyadari kalau jimat itu hanya tipuan untuk melindungi Wukong dari kekuatan Buddha Agung. Dan benar saja, sifat pemarah Wukong kembali muncul dan mencoba untuk melarikan diri dari goa penjara itu. Chen lalu menyarankan Wukong agar membantunya mengalahkan siluman babi. Dengan begitu, Wukong sudah terhitung melakukan kebaikan yang mungkin bisa mengeluarkannya dari gua penjara ini. Awalnya, Wukong menolak, tapi setelah Chen memberinya pisang, Wukong akhirnya mengungkapkan kalau siluman babi itu tertarik dengan wanita yang menari di bawah cahaya bulan. Bersama dengan itu, Bai yang ternyata dari tadi mengikuti Chen tiba-tiba muncul. Alhasil, mereka pun berencana membuat Bai menari agar menarik perhatian Gong. Dan karena Bai tak tahu cara menari, Wukong pun turun tangan untuk mengajarinya. Singkat cerita, di suatu malam, Bai menari di bawah rembulan, sedangkan Chen memainkan musiknya. Sampai akhirnya muncullah siluman babi. Untungnya, Wukong jago sulap, jadi ia mengubah Gong menjadi babi kecil dan dimasukkan ke kantong ajaib Bai. Setelah misi mereka berhasil, Bai nembak Chen dengan memberinya cincin. Namun Chen menolaknya karena ia berdedikasikan ingin menjadi biksu. Bahkan, ia juga nekat ingin menghancurkan jarinya agar cincin Bai bisa terlepas. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh Bai. Mereka kemudian memutuskan pergi terpisah. Namun sebelum itu, Wukong meminta Chen untuk menyingkirkan bunga teratai yang menutupi goa. Dengan begitu, Wukong bisa melihat terangnya bulan. Akan tetapi setelah Chen menuruti keinginan Wukong, bunga-bunga yang di situ terbakar dan Wukong terlepas dari gua penjara. Ternyata, bunga-bunga teratai itu sengaja dipasang untuk menyegel agar Wukong tidak kabur. Tepat setelah itu, Wukong menunjukkan wujud aslinya yang merupakan kerak sakti. Wukong juga mencoba membunuh Chen dan mencabut paksa rambut Chen hingga botak. Sampai akhirnya muncullah 3 pendekar pembasmi iblis yang sebelumnya Chen temui. Awalnya, ketiganya meremehkan Wukong karena badannya besar. Namun tanpa disangka, Wukong dengan mudahnya melakukan serangan pada Beast Snake dan bahkan memakannya. Tak tinggal diam, Fort Knight pun terbang lalu melompat dengan tujuan untuk menggeprek Wukong menggunakan kakinya. Tapi tubuh Wukong terlalu keras sehingga membuat kaki Fort Knight bolong. Kini, giliran Sword Knight menunjukkan kemampuannya melawan Wukong.
Setelah mengalahkan ketiga pendekar, Wukong kembali melanjutkan amarahnya ke Chen dan siap menghabisinya. Akan tetapi, Bai tiba-tiba muncul dari belakang Chen dan dengan berani menendang Wukong. Namun, Wukong tak ragu-ragu memberi Bai pukulan mematikan yang akhirnya merenggut nyawanya. Karena kematian Bai, Chen pun marah besar. Ia lalu melihat buku lagu anak-anak miliknya yang sudah diperbaiki oleh Bai dan membacanya dengan seksama. Karena doanya itu, patung Buddha secara ajaib bangkit dari tanah. Wukong yang melihat itu pun segera memanjat patung itu dan melayangkan pukulan sehingga menghancurkan patung Buddha. Kelakuan Wukong yang dengan tidak hormat menghancurkan patung Buddha ini sudah di luar nalar dan membuat Buddha Agung tak bisa mentolerir lagi. Oleh karena itu, Buddha Agung turun dari surga dan melepaskan kekuatan tangannya ke Wukong. Meskipun berusaha sekuat mungkin, kekuatan Wukong ini tak ada tandingannya dari kekuatan Buddha Agung. Wukong lalu berubah bentuk menjadi kera raksasa, tetapi tetap saja ia tak mampu melawan dan berakhir digeprek oleh Buddha Agung. Chen lalu berpindah ke tempat yang tenang di mana Wukong terlihat bingung. Chen kemudian muncul membuat Wukong sedikit tenang. Setelah apa yang terjadi, Wukong pun memohon ampun dan berjanji akan menjadi murid Chen. Tak hanya itu, Chen juga memberinya hadiah berupa sebuah cincin dari Bai yang secara ajaib berubah menjadi mahkota saat dipasangkan kepala Wukong, yang memiliki simbol keanggunan dan kebangsawanan. Di sisi lain, Master Han tahu tentang potensi Chen dan mempercayakan misi penting untuk melakukan perjalanan ke barat dan ambil kitab suci, di mana kitab suci ini akan meringankan penderitaan manusia. Dikarenakan selama perjalanan pasti ada saja rintangannya, jadi Chen berangkat dengan ketiga murid setianya, yaitu Wukong, siluman ikan, dan Gong, si siluman babi. Mereka pun memulai perjalanannya untuk mendapatkan kitab suci, dan film pun bersambung. Cerita dibuka dengan sekelompok pendekar yang memasuki sebuah rumah makan penuh orang teler. Mereka sedang memburu siluman, namun justru mendapati kakak pertama mereka, Chang Ping An, yang ikut teler bermalas-malasan. Saat siluman yang mereka cari muncul, ternyata si siluman itu babi yang menyamar menjadi guru Xia. 主要天性好色，是嗅觉敏锐。那些邪祟也受到妖气红。Dan Chang Ping An yang terbangun dari telernya akhirnya mengalahkan siluman tersebut dengan mudah. Setelah itu, tempat berubah menjadi aula perguruan mereka. Rupa-rupanya, semua itu hanyalah ujian kenaikan tingkat. Dengan penuh kekecewaan, Guru Xia menekankan kepada murid lainnya bahwa dalam menghadapi siluman, balas kasihan hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka yang tertipu oleh siluman. Guru Xia sangat bangga terhadap Chang Ping An. Dahulu ia hanyalah bayi sekarat yang ditemukan oleh Guru Yin dan kemudian dibesarkan di perguruan pengusir siluman ini. Berkat bakatnya yang luar biasa, Chang Ping An pun naik tingkat dan diangkat sebagai pemburu siluman resmi. Namun di tengah upacara kenaikan pangkat yang seharusnya penuh sukacita, suasana berubah menjadi kekacauan. Di sini terungkap fakta mengejutkan, Chang Ping An ternyata adalah manusia setengah siluman kera.
Seketika suasana berubah menjadi kacau. Para guru dan tetua segera mencoba menyegel dan menghabisinya. Untungnya, guru Xia yang masih mempercayainya sempat melindungi Chang Ping An. Ia percaya Chang Ping An masih memiliki kesempatan untuk berubah diri. Akibat dari kejadian itu, pemimpin perguruan langsung memberi perintah kepada seluruh pemburu iblis di penjuru negeri untuk memburu Chang Ping An. Di dalam pelariannya, ia bersembunyi di sebuah gubuk tua. Di sana ia melihat adik seperguruannya tengah terluka parah melawan siluman kuat. Tak tega, ia pun keluar dari persembunyian untuk menolongnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan. Sang adik perempuan ternyata sengaja memancingnya keluar dan menusuk Chang Ping An dari belakang. Meski terluka parah, ia berhasil diselamatkan oleh Guru Yin yang tiba tepat waktu. Dalam kebingungannya, Chang Ping An terus mempertanyakan asal-usul dirinya sebagai manusia setengah siluman. Guru Yin pun menjelaskan bahwa masih ada harapan jika ia bisa mendapatkan inti roh yang tersembunyi di selatan Sungai Lau, tepatnya di kota bahagia. Maka, sisi siluman dalam dirinya bisa hilang sepenuhnya. Namun, jika inti roh itu lebih dulu jatuh ke tangan iblis, satu-satunya cara adalah membunuh iblis yang memiliki pupil bermata emas. Tanpa membuang waktu lama, Chang Ping An pun langsung menuju ke kota bahagia. Tapi sesampainya di sana, ia justru menemukan desa tersebut diselimuti kegelapan misterius. Warga desa bersikap aneh, menatap kosong seolah-olah tidak memiliki jiwa. Di tengah kebingungannya, Chang Ping An bertemu dua rekan seperguruannya yang mendadak menggorok leher sendiri karena kecewa padanya. Namun Guru Yin segera menyadarkan Chang Ping An bahwa semua itu hanyalah ilusi dari siluman yang ingin melemahkan hatinya. Saat komunikasi dengan Guru Yin melalui kontak batin, tiba-tiba muncul sosok siluman misterius yang menyamar menjadi dirinya. Pertarungan pun tak terelakkan, tapi lawan kali ini berbeda. Siluman tersebut kebal terhadap semua senjata. Meski sudah bertarung habis-habisan, Chang Ping An tetap tak mampu melukainya. Chang Ping An. Ia pun akhirnya dibuat tak sadarkan diri dan diculik oleh siluman itu. Sementara itu, di perguruan pemburu siluman, Guru Xia merasa kecewa kepada petinggi perguruan. Ia mempertanyakan kenapa ada pengumuman berhadiah 40.000 koin emas bagi siapa saja yang bisa membunuh Chang Ping An. Tapi sang ketua membantah dan menjelaskan bahwa ia tidak pernah membuat pengumuman itu. Bahkan ia sendiri tidak memiliki uang sebanyak itu. Guru Xia juga menjelaskan bahwa Tuan Kuisa sudah keluar dari pertapaannya demi uang tersebut. Tuan Kuisa dikenal sebagai pendekar pedang luar biasa. Ia menjelma menjadi iblis yang menyebabkan dirinya memiliki dua kepribadian, yaitu satu jiwa iblis yang terobsesi dengan uang dan satu lagi sebagai pendekar sejati yang sangat kuat. Di sisi lain, Chang Ping An akhirnya sadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang bersama 4 siluman, termasuk yang sebelumnya mengalahkannya. Siluman itu ingin menjadikan Chang Ping An sebagai bagian dari kelompoknya dan menjanjikan perlindungan kepada Chang Ping An dari para pemburu siluman. Namun, Chang Ping An menolak. Ia berhasil kabur karena kebodohan ketiga adik siluman tersebut. Dalam pelariannya, ia justru dihadang oleh Tuan Kisa. Pertarungan pun hampir dimulai. Namun tiba-tiba siluman perempuan yang sebelumnya mengalahkannya datang dan menyelamatkannya. Di sini terungkap bahwa siluman tersebut bernama Xiao Hongyan. 有不一而愈的能耐，我假扮长平安，我是不会跟你打的。
Di tempat lain, Chang Ping-an berhasil memanfaatkan kebodohan tiga adik untuk menggali informasi tentang keberadaan inti roh. Setelah tahu lokasinya, ia langsung bergegas menuju lokasi inti roh tersebut. Xiao Hongyan tak tinggal diam dan langsung menyusulnya. Ia bahkan membantunya mendapatkan inti tersebut. Dan alih-alih sembuh, tubuh Chang Ping-an justru bereaksi aneh. Bukannya menghilangkan sisi silumannya, inti roh itu malah mengubahnya menjadi siluman sepenuhnya. Ternyata ia menelan inti roh siluman roh Da Peng. Yap, dia memang sudah bukan setengah siluman lagi, tapi malah koplaknya sekarang jadi full siluman. Namun, beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai terpisah karena menelan inti roh yang salah. Xiao Hongyan langsung menolongnya dengan cara menyedot kembali inti roh itu dari tubuhnya lewat mwah. Di momen itulah, Chang Ping-an mulai sadar bahwa Xiao Hongyan yang menolongnya memiliki mata berkilau emas. Ternyata, inti roh yang selama ini ia cari ada di dalam raga Xiao Hongyan. Setelah insiden itu, Xiao Hongyan mengajak Chang Ping-an untuk kembali pulang. Karena target inti roh yang selama ini ia cari ternyata sudah jelas ada di dalam tubuh Xiao Hongyan, ia tak lagi ragu dan memilih untuk ikut bersamanya. Namun, perjalanan pulang mereka enggak semulus yang dibayangkan. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh Tuan Kisa, dan kali ini sosoknya terasa sangat berbeda. Aura dingin dan membunuh memancar jelas dari tubuhnya, jauh lebih kuat dan mematikan dibanding pertemuan sebelumnya. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Tuan Kisa tampil mengerikan. Dalam waktu singkat, ia berhasil melukai Xiao Hongyan. Di tengah pertarungan itu, satu fakta mengejutkan pun terungkap. Tuan Kisa ternyata adalah pembunuh siluman gagak dan Ratu Ponik yang tak lain adalah ayah dan ibu Xiao Hongyan. Karena terpojok dan terluka, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kabur. Karena menghadapi Tuan Kisa saat itu jelas bukan pilihan yang masuk akal. Sesampainya di rumah, Chang Ping-an kembali terhubung dengan Guru Yin lewat mimpi. Kali ini, tanpa disadari, ia sedang diawasi oleh Xiao Hongyan dan adik-adiknya. Mereka mengira Chang Ping-an hanya menggigau dalam tidurnya, tanpa tahu bahwa ia sedang berkomunikasi secara spiritual. Dalam mimpi itu, Guru Yin mengungkapkan satu kenyataan pahit. Satu-satunya cara untuk mengambil inti roh dari tubuh Xiao Hongyan adalah dengan membunuhnya. Ia menjelaskan bahwa Xiao Hongyan punya satu kelemahan. Ketika hatinya sedang sedih, tubuhnya kehilangan kekebalan dari senjata. Guru Yin bahkan memberi cara kejam untuk memanfaatkannya, buat Xiao Hongyan patah hati, lalu bunuh dia saat itu juga dengan tangannya sendiri. Jangan sampai Tuan Kisa mendahuluinya. Ia merasa ragu baginya. Rencana ini terlalu licik, tapi Guru Yin bersikeras meyakinkan bahwa Jiang Eman jauh lebih licik karena telah membunuh banyak pemburu siluman, termasuk 2 orang yang dulu sempat ditemui waktu pertama kali masuk di desa bahagia. Di lain sisi, karena salah paham, adik Xiao Hongyan salah menafsirkan igauan mimpi Chang Ping-an. Ia mengira Chang Ping-an sedang menyatakan cinta. Hal itu justru membuat Xiao Hongyan semakin jatuh hati kepada Chang Ping-an. Xin lalu berpindah ke Tuan Kisa yang kini sedang berada di area perjudian. Di tempat itu terlihat jelas kepribadiannya yang sangat tidak stabil. Di satu sisi ia adalah pendekar tangguh dan berwibawa. Tapi di sisi lain ia terobsesi berat dengan uang dan kekayaan. Melihat kesempatan itu, Chang Ping-an bersama Xiao Hongyan dan ketiga adik silumannya langsung menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Chang Ping-an terus berusaha melindungi Xiao Hongyan karena ia tahu jika gadis itu sampai mati, maka rencana besar mereka akan gagal total. Tapi di sisi lain, Xiao Hongyan malah salah paham. Ia mengira Chang Ping-an adalah sosok kesatria sejati yang dengan gagah berani rela mempertaruhkan nyawanya. Hal itu membuatnya makin jatuh cinta. Mereka mulai terpojok. Kepribadian pendekar dalam diri Tuan Kisa sangat mendominasi pertarungan dan nyaris tidak bisa ditandingi.
Namun di saat genting, salah satu dari ketiga adik siluman ternyata tidak sebodoh biasanya. Ia memanfaatkan suasana arena perjudian dan menebar uang perak untuk memancing sisi tamak Tuan Kisah keluar. Rencana itu pun berhasil. Saat kepribadian tamaknya mengambil alih, Tuan Kisah menjadi lengah. Momen itu pun langsung dimanfaatkan Xiao Hongyan untuk menghabisinya. Dan ya, serangannya berhasil menumbangkan pendekar iblis tersebut. 哦，别引他了。 杀了那么多驱魔人， Sementara itu, di istana petinggi para pendekar pemburu iblis, perdebatan masih berlangsung panas. Guru Xia tetap teguh membela Chang Ping-an. Ia yakin bahwa pemuda itu masih bisa diselamatkan dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena tidak mendapatkan dukungan, Guru Yin akhirnya memilih untuk berangkat sendiri demi menjemput Chang Ping-an dan menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Hari-hari pun berlalu. Chang Ping-an mulai terbiasa dengan kehidupan bersama Xiao Hongyan. Ia mulai melihat sisi lain dari sosok siluman, bukan hanya sebagai musuh umat manusia, tapi makhluk yang juga bisa mencintai dan melindungi. Xiao Hongyan bahkan mengajak Chang Ping-an menghadap patung makam orang tuanya untuk meminta izin menikah. Sontak Chang Ping-an pun terkejut. Semuanya terasa terlalu cepat. Di satu sisi, ia memang mulai mencintai Xiao Hongyan, tapi di sisi lain, ia juga masih membawa misi membuat Xiao yang patah hati dan membunuhnya demi mengambil inti rohnya. Dan akhirnya, ia menyetujui ajakan itu dengan perasaan campur aduk. Di momen ini, terungkap bahwa kegelapan yang menyelimuti kota bahagia berasal dari kekuatan abadi Xiao Hongyan, kekuatan yang diwarisi dari ibunya. Ia rela jadi target para pemburu iblis agar kota itu bisa kembali seperti semula. Tapi sayangnya, hingga kini tak satupun pemburu yang mampu membunuhnya. Hari pernikahan pun tiba. Menjelang ijab kabul, keraguan melanda Chang Ping-an. Guru Yin datang, bukan hanya membujuk, tapi langsung menunjukkan jasad Guru Xia yang selama ini merawat Chang Ping-an sejak kecil. Ia tewas dibunuh oleh Xiao Hongyan. Emosi Chang Ping-an pun meledak. Ia berlari menuju ke altar pernikahan, lalu dengan pedang di tangan menusuk dada Xiao Hongyan. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan langsung berubah menjadi tragedi. Dalam keadaan patah hati, Xiao Hongyan menerima perbuatannya dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke pasukan pemburu iblis. Tubuhnya pun sekarat. Melihat hal itu, Chang Ping-an pun masih bimbang. Ia ingin mengakhiri semuanya tapi hatinya ragu. Namun mendadak Xiao Hongyan sendiri yang menusukkan tubuhnya ke pedang Chang Ping-an dan mengebuskan napas terakhir di pelukannya. Tubuh Chang Ping-an pun mulai bereaksi. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tubuhnya muncul sosok siluman besar, roh siluman kera yang sangat jahat. Makhluk legendaris yang dulunya disegel oleh Buddha ribuan tahun yang lalu. Dan disinilah semua rahasia terbongkar. Guru Yin ternyata adalah dalang dari segalanya. Ia bukanlah manusia biasa, melainkan siluman pengabdi siluman kera. Saat siluman kera kalah, Guru Yin menyelamatkan jiwanya dengan menyegelnya ke dalam tubuh bayi Chang Ping-an. Sejak awal, semua ini adalah rencana licik Guru Yin. Ia memancing kemarahan, kehancuran, dan rasa sakit agar segel itu pecah. Semua kematian yang terjadi hanyalah bagian dari skenario busuk yang telah dirancangnya. Seluruh pasukan pendekar pemburu iblis yang datang pun tidak menyangka akan kejadian tersebut. Mereka berusaha menyegel kembali siluman kera, namun semua sia-sia karena kekuatannya yang sangat besar. Siluman kera mulai membantai semua orang yang ada di sekelilingnya, termasuk Chang Ping-an dan Xiao Hongyan. Namun ironisnya, setelah berhasil membangkitkan siluman kera, Guru Yin sendiri malah dibunuh oleh makhluk yang ia hidupkan kembali. Keadaan semakin kacau. Setelah membantai Xiao Hongyan dan Chang Ping-an, siluman kera terus mengamuk tanpa kendali. Desa bahagia pun porak-poranda.
Tidak hanya para pendekar, tapi juga rakyat tak bersalah menjadi korban keganasan siluman yang kini telah bangkit sepenuhnya. Namun, harapan tak sepenuhnya padam. Tiba-tiba, Chang Ping-an terbangun kembali. Rupanya Xiong Hong yang telah mengorbankan dirinya sepenuhnya memberikan mantra kematian palsu saat upacara pernikahan, agar suatu saat Chang Ping-an bisa hidup kembali jika ia terbunuh oleh pemburu siluman. Tindakan itu adalah wujud cinta terakhirnya. Diliputi rasa bersalah dan penyesalan mendalam, Chang Ping-an pun menyaksikan kehancuran di sekelilingnya. Siluman kera benar-benar berada di luar kendali. Para pendekar pembasmi siluman pun bersatu, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyegel makhluk buas tersebut. Namun, semuanya sia-sia. Kekuatan siluman kera sudah setingkat dewa. Dalam kondisi kecewa dan penuh rasa bersalah, Chang Ping-an pun mengambil satu keputusan nekat. Ia kembali ke lokasi inti roh Da Peng yang pernah ditemukan bersama Xiong Yan. Dengan tekad bulat, ia menelan inti tersebut, mengorbankan kemanusiaannya untuk menjadi siluman abadi demi menyelamatkan dunia. Dua makhluk abadi itu pun bertarung. Ledakan energi, bentrokan kekuatan, dan dentuman jurus-jurus maha dahsyat mengguncang seluruh penjuru tanah. Namun, perbedaan terbesar ada pada satu hal. Chang Ping-an pernah belajar menyegel siluman sejak kecil, dan dalam momen penentuan, ia menggunakan segel pemungkas tapak Buddha, teknik yang dulunya digunakan untuk menyegel siluman kera ribuan tahun yang lalu. Dengan kekuatan dan pengorbanan besar, Chang Ping-an akhirnya berhasil menyegel siluman kera kembali ke alam kekosongan. Dan langit kembali cerah dan desa Bagia pun perlahan mulai sembuh atau pulih. Semua kembali seperti semula. Para pendekar kemudian kembali menjalankan tugas mereka dan kedamaian pun kembali hadir. Dan dalam momen baru di akhir cerita, Chang Ping-an kembali bertemu dengan cinta sejatinya, siapa lagi kalau bukan. Dan film pun berakhir. Cerita dimulai dengan seorang biksu bernama Tang. Biksu Tang tiba di tempat tujuannya yaitu India dan menjadi raksasa. Di tempat itu para penduduk sangat menghormati Tang dan tidak lama guru dari biksu Tang muncul. Kemudian guru biksu Tang memberikan sebuah cincin sakti sebagai hadiah atas perjuangan biksu Tang pergi ke India. Dengan memakai cincin tersebut, biksu Tang resmi menjadi dewa. Namun semua kejadian yang dialami biksu Tang ternyata hanyalah mimpi. Setelah terbangun dari mimpi, biksu Tang kembali ke kenyataannya di mana ia bekerja di sebuah kelompok sirkus. Melihat adanya penonton yang tertarik dengan pertunjukannya, biksu Tang memulai pertunjukan dengan mengenalkan salah satu muridnya yang merupakan sosok siluman babi bernama Zhu Beiji. Bukannya membuat pertunjukan, Zhu Beiji malah sange terhadap penonton di depannya. Setelah pertunjukan pertama gagal, biksu Tang mengenalkan murid lainnya yaitu siluman ikan bernama Sa Wujing. Namun, muka Wujing yang begitu mengemaskan membuat penonton takut. Dan karena keributan yang terjadi, penonton semakin banyak berkumpul. Sampai akhirnya biksu Tang mengeluarkan kartu trufnya dengan memperkenalkan murid andalannya yaitu siluman kera bernama Sun Wukong.
Namun Bisutang yang berharap Wukong mampu menghibur malah asik turu. Karena hal itu, para penonton semakin marah. Bisutang segera minta Wukong untuk membuat pertunjukan, dan saat Wukong terbangun, ia segera menyuruh Zhu Beiji untuk memukulnya. Namun Zhu Beiji menolak karena ia takut akan dibalas Wukong. Kemudian Wukong meminta Wujing memukulnya, dan setelah Wujing memberi bogeman, kepala Wukong hancur namun tepat tumbuh kembali. Setelah kejadian itu, semua penonton hanya bisa terdiam melihat pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan usai, Bisutang memerintahkan semua muridnya untuk berhenti. Tiba-tiba penyakit Zhu Beiji kambuh saat melihat salah satu penonton yang begitu cantik. Zhu Beiji mulai sange dan menyergap penonton tersebut. Sedang Bisutang segera memerintahkan Wukong untuk menghentikan Zhu Beiji. Wukong berhasil menghentikan Zhu Beiji, namun tindakan Wukong yang berlebihan membuat penonton panik. Setelah kekacauan berakhir, Bisutang memanggil Wukong kera barbar dan memerintahkan Wukong untuk berhenti. Namun Wukong tidak terima dipanggil kera barbar. Sedang Bisutang terus memanggil Wukong kera barbar yang membuat Wukong mulai emosi. Bukannya berhenti, Bisutang malah mengajak semua penonton untuk memanggilnya kera barbar. Sabarnya saat semua penonton memanggil Wukong dengan sebutan kera barbar, Wukong tak bisa menahan amarahnya dan segera menyerang Bisutang. Tetapi dengan sebuah nyanyian, Bisutang mampu meredam amarah Wukong. Sedangkan Wukong yang mendengar nyanyian dari Bisu langsung joget pargoy. Wukong terbawa suasana hingga ia tanpa sadar memporak-poranda nyanyian sekitar. Setelah amarah Wukong usai, semua penonton mulai takut dengan Wukong. Akhirnya dengan rasa bersalah, Bisutang dan muridnya melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah goa. Dalam goa, Bisutang mulai menghukum Wukong karena perbuatannya. Bisutang menghukum Wukong bukan hanya membuat kekacauan, melainkan mencoba membunuh Bisutang. Dan karena Wukong mencoba membunuhnya, Bisutang menantang Wukong dengan memasukkan kepala Bisutang ke mulut Wukong, sedangkan Zhu Beiji yang melihat hal ini ingin melihat Wukong membunuh Bisutang, namun Wukong tidak berani melakukan hal tersebut. Setelah menghukum Wukong, Bisutang menceritakan bahwa ia mempunyai telapak Buddha yang bisa dengan mudah mengalahkan para muridnya. Tetapi Bisutang menolak menggunakannya karena ia ingin semua muridnya belajar ajaran Buddha. Di malam harinya saat Wukong tertidur, ia bermimpi saat ia pertama kali menerima telapak Buddha dan dihukum di Gunung Myoboku. Di saat yang sama, Guru Tang yang sedang tertidur tiba-tiba mepet ke Wukong, kemudian mengelus dan mencium Wukong. Sontak Wukong merinding setelah mengetahui apa yang terjadi. Di keesokan paginya, Wujing yang sedang membuat sarapan kehabisan air, dan karena hal itu, para muridnya pedean untuk mengambil air. Sabarnya Bisutang sendiri yang pergi mencari. Di tengah ilang-ilang mencari sumber air, Bisutang melihat sebuah rumah dan berharap bisa mendapatkan air dari rumah tersebut. Dan saat rumah pintu terbuka, Bisutang disambut dengan cewek-cewek micet yang menawarkan sarapan gratis di rumahnya. Karena tidak ingin membuang kesempatan, Bisutang segera mengajak semua muridnya untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, setelah mereka masuk ke dalam rumah, Wukong sudah menyadari bahwa para gadis-gadis ini merupakan siluman laba-laba, sedang Bisutang menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok pembasmi siluman, namun ia tidak menyadari bahwa wanita yang berada di depannya merupakan siluman. Tiba-tiba Wukong menghampiri gadis yang berada di depan Bisutang guna membongkar jati diri gadis tersebut. Wukong sengaja memprovokasi dengan mengatakan bahwa gadis itu bajingan. Namun malah Wujing yang memukul Wukong karena ia berpikir bahwa Wukong telah mengatainya. Pada akhirnya Bisutang turun tangan untuk melerai kedua muridnya. Kemudian Bisutang menghukum muridnya untuk berbalik arah. Di saat itulah para gadis menunjukkan sosoknya untuk menangkap Bisutang. Wukong yang melihat hal ini segera menolong Bisutang, sedang Wujing memanggil senjata terbangnya untuk bersiap melawan.
Tiba-tiba rumah mulai runtuh yang membuat mereka semua masuk ke dalam sarang siluman laba-laba. Di tempat tersebut, Ratu Siluman Laba-laba pun muncul. Namun, di depan Wukong, Ratu Siluman tidak berarti apapun. Ketika Wukong ingin membunuh siluman tersebut, Biksu Tang segera menghentikannya karena ia ingin menceramai siluman untuk menjadi lebih baik. Sesaat sebelum Biksu Tang menceramah, Wukong langsung membunuh 100 siluman hingga menjadi debu. Akibat dari perbuatannya, Biksu Tang kembali marah terhadap Wukong. Setelah Ratu Siluman dikalahkan, Wu Jing semakin tampan setelah menerima racun dari siluman laba-laba. Sedang Biksu Tang sedang membuat patung dan memikirkan seorang wanita bernama Duan. Namun Wukong mulai emosi dengan sikap gurunya karena Biksu Tang selalu berbuat seenaknya, ditambah setiap malam saat Wukong tertidur, Biksu Tang selalu merembet kepadanya untuk mengelus Wukong yang membuat Wukong merinding. Wukong sudah tidak sabar ingin menyiksa dan membunuh Biksu Tang, dan saat mengatakan hal itu, Wukong tidak sadar bahwa Biksu Tang sudah berada di dekatnya. Dan saat Wukong sadar bahwa Biksu sudah berada di dekatnya, Biksu Tang berpura-pura tidak mendengar dengan suara serak karena terus mengumali Wukong. Kemudian Biksu Tang pergi menyendiri untuk curhat kepada Buddha mengenai ketiga muridnya yang sulit diatur, ditambah dengan Wukong yang ingin membunuhnya. Biksu Tang berharap bahwa ia bisa mempelajari telapak Buddha dengan kentut pun tak apa. Seketika Biksu Tang mendengar suara kentut yang ternyata berasal dari Zhu Beiji. Melihat hal itu, Biksu Tang memerintahkan Zhu Beiji untuk merahasiakannya. Namun saat Biksu Tang kembali, ia melihat Wukong yang sudah siap menyerang. Wukong sudah mengetahui bahwa Biksu Tang tidak menggunakan telapak Buddha dari Zhu Beiji. Sebelum Wukong menyerang, Biksu Tang segera bernyanyi. Awalnya, nyanyian tersebut efektif, namun karena suara Biksu Tang habis, ia segera melarikan diri dari Wukong. Saat Biksu Tang terus berlari, ia terjatuh di dalam jurang, namun dengan keberuntungannya, Biksu Tang menyangsang di pohon. Saat Wukong mendekat, Biksu Tang berpura-pura mengeluarkan jurus telapak Buddha. Dan dengan keberuntungannya, awan yang tadinya mendung mulai cerah yang membuat Wukong mengira bahwa Biksu Tang mampu mengeluarkan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong memutuskan kabur untuk menemui Zhu Beiji karena berbohong kepadanya. Setelah puas menghajar Zhu Beiji, Biksu Tang beserta muridnya melanjutkan perjalanan. Sedang Zhu Beiji dihukum Wu Jing yang telah berubah menjadi ikan akibat racun. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka tiba di India. Kedatangan mereka disambut oleh seorang menteri yang sudah mengetahui bahwa Biksu Tang adalah pembasmi iblis. Kemudian Biksu Tang beserta muridnya ke istana. Sebelum Biksu Tang masuk, ia diberitahukan bahwa Raja India telah merubah sifatnya menjadi kekanak-kanakan setelah ia meminum pil peramajaan. Oleh karena itu, menteri menyarankan agar Biksu Tang menjadi seorang penyilat atau pesilat agar Biksu Tang mudah mendapatkan hati raja. Setelah Biksu Tang dan muridnya masuk, mereka disambut dengan sifat raja yang konyol. Kemudian raja tersebut meminta agar Biksu Tang mempertunjukkan aslinya saat membasmi siluman. Namun Biksu Tang bingung karena ia tidak mempunyai jurus untuk dipertunjukkan. Karena penolakan Biksu Tang, sang raja ngambek dan minta Biksu Tang untuk dipenggal. Awalnya Biksu Tang mengira hanya bercanda, namun saat Biksu Tang melihat golok di depannya, Biksu Tang berubah pikiran dan bersedia melakukan pertunjukan. Kemudian Biksu Tang, Wukong, dan Zhu Beiji masuk ke dalam ruangan, sedang Wu Jing menunggu di luar karena tidak muat. Di dalam ruangan, Biksu Tang meminta ide kepada Wukong, sedang Wukong punya ide untuk menempelkan jimat kepatuhan. Dengan begitu, Biksu Tang bisa mengikuti gerakannya saat menggunakan jurus. Namun mengingat kecocokan Wukong, Biksu Tang membayangkan dia akan joget erotis sampai akhirnya Biksu Tang menolak tawaran Wukong. Namun, Wukong memaksa menempelkan jimat kepatuhan kepada Biksu Tang untuk memulai pertunjukan. Semua orang langsung tertuju ke Biksu Tang termasuk sang raja. Namun tiba-tiba Wukong melakukan tarian yang membuat Biksu Tang menyuruhnya berhenti. Namun sang raja memintakan Biksu Tang melanjutkan pertunjukan. Di tengah Biksu Tang melakukan pertunjukan, Zhu Beiji mengganggu Wukong yang membuat Wukong menamparnya.
Sedang Bisu Tang yang mengikuti Wukong ikut menampar, namun ditampar Bisu Tang adalah sang raja. Seketika sang raja mulai nangis dan Bisu Tang beserta muridnya dibawa keluar istana. Sang menteri memerintahkan Bisu Tang untuk tidak kembali ke India karena reputasinya sudah buruk, sedang Bisu Tang langsung menyalahkan Wukong karena perbuatannya. Wukong yang mendengar hal ini menjelaskan bahwa ia sengaja agar Bisu Tang merasakan apa yang Wukong rasakan dihina. Wukong selalu dipermalukan untuk joget pargoi di depan umum, ditambah perlakuan kasar Bisu Tang terhadapnya. Awalnya Bisu Tang marah dan hendak mengajar Wukong, namun Wukong sudah siap bahkan dibunuh. Wukong hanya berpesan jika ia mati, ia berharap Bisu Tang memperlakukan murid yang lain agar lebih baik. Mendengar hal ini, seketika Bisu Tang sadar. Sebagai bentuk permintaan maaf, Bisu Tang menampar dirinya sendiri. Setelah mereka berdua berbaikan, Bisu dan komplotannya memaksa kembali masuk ke istana guna memperbaiki hubungannya dengan raja. Dengan sedikit bujukan, mereka berhasil masuk istana dan menjelaskan bahwa semua kejadian tersebut merupakan ulah muridnya. Kemudian Wukong dengan cepat pergi ke depan raja dan menyuruh sang raja untuk memukulnya. Karena raja enggan memukulnya, Wukong mulai menampar sang raja dan akhirnya aksi saling goplok-goplokan pun dimulai. Sang raja yang terus dikaplok akhirnya marah dan menampakkan wujud asli sang raja yang merupakan seorang siluman api. Pertarungan pun terjadi antara Wukong dengan siluman api. Di sisi lain, suara teriakan minta tolong berasal dari bawah tanah yang ternyata adalah sang raja yang disandra. Sebelum membunuh siluman api, Bisu Tang minta untuk menyerahkan siluman tersebut kepadanya. Dengan sebuah kain, Bisu Tang merubah siluman api menjadi boneka dan menyerahkannya ke menteri. Dan setelah raja yang asli kembali, Bisu Tang diberi hadiah berupa 3.000 emak-emak kepada Bisu Tang, namun Bisu Tang menolak. Sampai suatu ketika, sang raja melihat wanita cantik di antara emak-emak, dan sang raja kembali membujuk Bisu Tang untuk membawa wanita tersebut yang bernama Felicity. Namun Bisu Tang kembali menolak sampai akhirnya Felicity melakukan tarian dan dilihat oleh sang biksu. Hal ini membuat Bisu teringat dengan Duan yang merupakan cinta pertamanya. Namun sebagai seorang biksu, Bisu Tang tetap pada jalan ninjanya untuk tidak membawa wanita. Setelah meninggalkan istana, Bisu Tang terus terngiang-ngiang tentang Duan, dan di keesokan paginya, Bisu Tang akhirnya memutuskan membawa Felicity. Setelah Felicity bergabung, perhatian Bisu Tang selalu tertuju pada Felicity yang membuat Wukong cemburu. Suatu ketika saat Bisu Tang dan Wukong sedang pipis, Wukong mencurigai Felicity adalah siluman, namun Wukong masih belum mempunyai bukti. Sedang Bisu Tang yang mendengar hal ini langsung marah karena Wukong menuduh tanpa bukti. Wukong terus berupaya untuk membuktikan bahwa Felicity adalah siluman dengan menyuruh Felicity untuk bercermin di cermin ajaib. Cermin itu mampu menunjukkan wujud asli seseorang, namun saat Felicity bercermin, cermin itu hanya menunjukkan bahwa Felicity memang benar manusia biasa. Wukong yang masih tidak percaya terus memaksa Felicity untuk membawa ke kampung halaman Felicity. Setibanya di sana, Wukong disambut dengan ramah, namun tiba-tiba Wukong ngamuk karena ia masih menduga bahwa Felicity merupakan siluman. Sedang Bisu Tang beserta muridnya mencoba menghentikan Wukong, namun Wukong tetap pada pendiriannya.
Karena kejadian itu, Bisu Tang lebih percaya Felicity ketimbang Wukong, dan karena sudah tidak tahan dengan Wukong, akhirnya Bisu Tang mengeluarkan unek-uneknya di mana wanita yang dicintai Bisu Tang dibunuh oleh Wukong, termasuk Duan. Bisu Tang masih teringat jelas saat Wukong membunuh Duan, dan selama ini Bisu Tang harus tersiksa dengan tingkah Wukong. Setelah mendengar hal itu, Wukong juga mengungkapkan unek-uneknya yang selalu dijadikan kacung untuk membunuh siluman di perjalanan. Dan dengan hal tersebut, Wukong menganggap bahwa hutangnya selama ini telah lunas dan memutuskan hubungan guru dan murid dengan Bisu Tang. Kemudian Wukong pergi meninggalkan desa dengan penuh amarah. Beberapa saat kemudian, setelah merawat luka para warga, Bisu Tang dan Felicity pergi ke sebuah bukit. Di sana Bisu Tang mulai mendongeng mengenai Duan. Dulu Bisu Tang dan Duan merupakan partner dalam berburu siluman. Lambat laun Bisu Tang mulai jatuh cinta kepada Duan, namun Bisu Tang tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sampai suatu ketika Wukong membunuh Duan. Semenjak saat itulah ia takut untuk jatuh cinta dan kembali mengecewakannya. Sementara itu Wukong mulai mengamuk di desa. Lama Wu Jing dan Zhu Beiji muncul untuk mengingatkan mengenai Wukong yang telah membantai semua penduduk desa. Beberapa saat kemudian Bisu Tang baru tiba sudah melihat para warga yang telah dibantai Wukong. Sedang Wukong duduk dengan santuy dan menjelaskan bahwa tinggal satu siluman yang harus dibunuh, maka tugasnya selesai. Mendengar hal itu, Bisu Tang mencoba melindungi Felicity dengan menyanyikan lagu untuk Wukong. Namun Wukong dengan cepat menghungkam mulut Bisu Tang. Wukong sudah menyadari bahwa Bisu Tang tidak mampu menggunakan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong segera mengajar Bisu Tang. Melihat hal itu, Felicity mohon kepada Wukong untuk melepaskan Bisu Tang. Sedang Wukong yang melihat Felicity segera menyerangnya. Tiba-tiba Bisu Tang melindungi Felicity dengan menahan serangan Wukong. Namun Wukong tidak peduli dan terus mengamuk sampai akhirnya Felicity mengakui bahwa ia adalah siluman tengkorak yang menyamar. Ia membuat desa palsu untuk menarik hati Bisu Tang. Sebelum ia tewas, Felicity dan kekasihnya terjebak di gunung dan dikejar para bandit. Namun kasihnya lebih milih meninggalkannya, sedang Felicity harus digangbeng dan akhirnya tewas di tengah gunung. Felicity melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan cinta yang tulus. Tak berduka, Wukong tiba-tiba berubah ke wujud aslinya menjadi kera raksasa. Setelah berubah, Wukong langsung memakan Bisu Tang bulat-bulat. Dan tak lama siluman api dan menteri pun muncul. Rupa-rupanya semua kejadian sudah direncanakan oleh menteri agar membuat hubungan Wukong dan Bisu Tang hancur, sehingga menteri bisa menjadikan Wukong sebagai anak buahnya. Akhirnya menteri juga menunjukkan sosok aslinya yang merupakan siluman Ponik. Namun setelah menteri berubah, Wukong memuntahkan Bisu Tang dan ternyata Bisu Tang sudah mengetahui rencana siluman Ponik. Dengan memanfaatkan kepolosan Felicity, siluman Ponik membuat rencana agar Bisu Tang tertarik kepada Felicity. Sebagai rencana balasan, Bisu Tang sengaja tertarik dengan Felicity dan menyuruh Wukong untuk bersandiwara melawannya. Dan setelah siluman Ponik berhasil dikalahkan, ia akan membantu Felicity untuk bereinkarnasi. Dan setelah rencana siluman Ponik terbongkar, pertarungan pun akhirnya pecah, diawali dengan serangan siluman api. Sebelum pertarungan, Wukong minta Bisu Tang untuk bersembunyi di daun telinganya. Akhirnya pertarungan kembali berlanjut antara Wukong dengan siluman Ponik. Bisu Tang membangkitkan kemampuan aslinya dengan membangkitkan tangan Buddha raksasa. Dan dengan kuatannya, Bisu Tang dengan mudah menghancurkan ketiga patung Buddha tersebut. Setelah siluman Ponik dikalahkan, tiba-tiba suara Buddha muncul. Rupa-rupanya siluman Ponik merupakan pengikut Buddha.
Dan siluman Ponic diminta kembali untuk menerima hukuman dari Buddha karena membuat kacauan di dunia manusia. Setelah patungan panjang, Bitsutang menghampiri Felicity yang sekarat. Sebelum kematiannya, Felicity mengungkapkan bahwa ia mencintai Bitsutang dan ingin Bitsutang terus mengingatnya. Tak lama, Felicity pun tewas dan Bitsutang dan para muridnya melanjutkan perjalanan ke barat dan film pun berakhir.